Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali di kegiatan rutin di malam Ahad, di mana pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya hadis yang ke-6, yaitu hadis An-Nu'man Ibn Bashir, berkaitan dengan jelasnya halal dan haram. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, ada umurun mustabihat, yaitu perkara-perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah membersihkan dirinya untuk agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tempat terlarang. Yushaku an yarta'a fihi, nyaris ia terjatuh ke dalam larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tempat terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa tempat larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di dalam jasad ada sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika sepotong daging itu sehat atau baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan jika sepotong daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa sepotong daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fathul Qawiyyil Matin dalam 6 poin. Poin yang pertama yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, namun di antara keduanya ada yang namanya syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan
manusia. Nah, Syekh Al-Abbad menjelaskan tentang kalimat ini, fihi taqsimul asya'i ila thalathati aqsam. Penggalan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu itu terbagi menjadi 3. Nah, jadi segala sesuatu tidak akan keluar dari 3 hal ini. Al-ula, yang pertama yaitu al-halalul bayyin, yaitu perkara yang jelas kehalalannya. Seperti apa? Kal hubub wathimar wa bahimatil an'am. Seperti biji-bijian, nah, termasuk biji-bijian apa? Beras, gandum, ya, dan sebagainya. Buah-buahan juga jelas itu halal. Wa bahimatul an'am, binatang ternak dari mulai ayam, bebek, kambing, domba, sapi, unta dan sebagainya. Idza lam tasir ilal insan bi tariqil haram. Jika manusia mendapatkannya ya dengan jalan yang halal, ya. Artinya kalau dengan cara yang haram maka akan menjadi perkara yang kedua. Apa perkara yang kedua? Ats-tsani al-haramul bayyin, yaitu perkara yang jelas keharamannya. Seperti apa? Kasyurbil khamri, seperti minum khamar. Wa aklil maitah, memakan bangkai. Wa nikahi dzawatil maharim, menikah dengan mahram. Misalkan menikah adik kakak kandung, gitu ya. Menikah misalkan dengan bibi dan sebagainya. Nah, itu jelas haramnya. Wa hadani ya'lamuhuma al-khas wal 'am. Kedua hal ini yaitu yang jelas kehalalannya dan jelas keharamannya diketahui oleh semua orang, baik oleh ulama maupun orang awam. Nah, jadi perkara-perkara ini bahkan mungkin sebagian di antaranya tidak perlu kita mengetahui dalilnya, kita sudah tahu tentang haramnya. Gitu ya. Kalau misalkan di sini jamaah sekalian ditanya apa hukum zina, pasti akan jawabannya apa? Haram. Meskipun nggak tahu dalilnya apa. Ya, karena saking apa? Jelas keharamannya. Kalau misalkan ditanya apa hukum air putih, maka nggak akan bilang nggak tahu, karena jelas kehalalannya, gitu ya. Jadi itu dua perkara yang pertama, yang halalnya jelas dan haramnya jelas. Kemudian perkara yang ketiga, ats-tsalits al-mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat. Apa itu perkara yang syubhat? Al-mutaraddidatu bainal hilli wal hurmah, yaitu yang meragukan antara halal atau haram. Ya. Apakah halal atau haram? Jadi meragukan. Nah, itu disebut dengan syubhat. Tidak jelas apakah halal atau haram. Falaisat minal halalil bayyin wala minal haramil bayyin. Nah, perkara syubhat ini bukan termasuk yang pertama, yaitu bukan yang halalnya jelas, bukan juga termasuk yang kedua yang haramnya jelas, tapi dalam posisi abu-abu. Ya, tidak halal atau halalnya belum jelas, haramnya pun belum jelas. Nah, inilah yang disebut dengan syubhat. Wa hadhihi la ya'lamuha katsirun minan nas. Nah, perkara syubhat ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Jadi kan kalau mayoritas orang-orang tahu tentang dua perkara tadi. Nah, tapi perkara syubhat ini tidak diketahui oleh banyak orang. Wa ya'lamuha ba'dhum, namun diketahui oleh sebagian orang. Siapa mereka? Para ulama. Ya. Nah, maka ini terdapat isyarat ketika kita mendapatkan sesuatu yang syubhat, ya, maka obatnya itu adalah dengan ilmu. Yaitu apa? Bertanya. Gitu ya. Jadi perkara-perkara syubhat itu bisa terungkap melalui ilmu, yaitu melalui para ulama. Makanya tadi disebutkan dalam hadis, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Berarti kalau misalkan banyak yang tidak mengetahui, berarti hanya sedikit yang tahu. Siapa mereka? Yaitu
ulama. Nah, makanya kalau kita ada hal-hal yang belum jelas dalam masalah agama, hendaknya bertanya kepada para ulama, kepada ustadz yang bisa dipercaya. Itu ya. Seperti itu. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terbawa arus, ya, tapi bertanyalah kepada para ulama, kepada ustadz-ustadz yang dapat dipercaya. Nah, barulah nanti syubhat tersebut akan terurai. Ya, akan ketemu benang merahnya. Kenapa kok bisa syubhat? Itu ya, seperti itu. Baik, kemudian poin yang kedua, Al-Abbad menjelaskan, qauluhu faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Namun barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka sejatinya ia telah jatuh ke dalam hal yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang. Yushaku an yarta'a fihi, nyaris ia jatuh ke dalam yang dilarang tersebut. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tempat terlarang yang tidak boleh dilewati, punya batasan-batasan, punya patok-patok, gitu ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa larangan rajanya para raja, siapa? Allah Subhanahu wa taala, Malikul Mulk, adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Nah, Syekh menjelaskan hadza yarju' ilal qismi tsalis. Nah, rincian barusan yang dijelaskan oleh Nabi SAW menjelaskan tentang perkara yang ketiga, wahwal mustabihat, yaitu perkara syubhat. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Fayatajannabuhal insan, maka seorang muslim hendaknya menjauhi perkara syubhat. Ya, hendaknya menjauhi perkara syubhat. Kenapa? Karena dengan menjauhi perkara syubhat yang tidak jelas baginya halal atau haram, wa fi dzalika salamah lidinihi, ada keselamatan dalam agamanya. Fima bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamah li'irdihi fima bainahu wa bainan nas, dan juga dengan menjauhi syubhat terdapat keselamatan dalam kehormatannya ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, berarti menjauhi syubhat, nah itu kalau dalam istilah lainnya disebut dengan sifat wara'. Ya, wara' itu hati-hati. Ya, wara' itu hati-hati. Itu ya. Hati-hati dari hal yang syubhat, apalagi yang haram. Itu ya, sifat wara'. Fala yakunu lahum sabilun ila naili min irdihi bisababi dzalika, sehingga orang-orang tidak menjatuhkan kehormatannya karena ia mendekati syubhat. Gitu ya. Nah, jadi itulah keuntungan kita hati-hati dengan perkara syubhat. Misalkan kalau di sini Bapak Ibu sekalian, misalkan kalau di sini kan banyak yang tani ya, petani itu ya, berkebun. Kan kebun itu biasanya ada batas-batasnya. Nah, misalkan terjadi konflik, ini batas punya siapa? Nah, itu ya, batas punya siapa? Maka selama batas-batas itu masih syubhat, hendaknya dihindari. Agar apa? Agar selamat. Takut-takutnya apa? Kita makan punya hak orang. Nah, seperti itu. Ya, jangan-jangan ini tanah yang patok-patok ini bukan punya kita. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tanyakan kepada ulama. Atau kalau dalam masalah konflik, berarti tanyakan kepada, mungkin kalau lebih tingginya pengadilan. Atau misalkan kalau kekeluargaan, ke RW dan seterusnya. Itu ya, seperti itu. Daripada kita jatuh ke dalam tadi apa? Syubhat. Itu ya. Atau misalkan yang punya sapi, ternyata sapinya pahili tertukar gitu ya. Misalkan keluar pedet ya, anaknya sapi itu pedet, ternyata tetangga juga punya sapi, keluar pedet juga, ternyata pagi harinya pahili atau ketukar.
Nah, maka berhati-hati dalam masalah ini. Itu ya. Baik. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan seseorang itu bermudah-mudahan, gampangan dalam masalah syubhat? Ini mah nggak jelas ini, nggak apa-apalah saya ambil saja, nggak apa-apalah saya ini mah, gitu ya. Bagaimana? Nah, ini perlu hati-hati. Wa idza tasahala fil wuqu'i fil mushtabihat, jika seseorang itu bermudah-mudahan atau gampangan dalam perkara syubhat, qad yajurruhu dzalika ila al-wuqu' fil muharramatil wadihat, maka akan menariknya sampai bisa terjerumus kepada perkara haram yang jelas. Itu ya, yang jelas. Contohnya misalkan dalam masalah minuman yang enggak jelas ya, apakah ini khamr atau bukan. Itu ya. Kan enggak ada alkoholnya ini. Misalkan ya, salah satu merek yang terkenal dengan dengan bir ya, kan ada yang 0% alkohol. Itu ya, berarti ini kalau enggak ada alkoholnya halal ini. Coba deh. Gitu ya. Nah, lama-kelamaan karena dia bermudah-mudahan dalam masalah syubhat ini, akhirnya dari 0% coba deh yang berapa? Yang di atasnya misalkan 5%. Coba lagi yang 10%, akhirnya dia mencicipi yang 100% haram. Seperti itu. Ya. Jadi dimulai dari tadi ya. Sama seperti misalkan orang sampai berani mencuri, dimulai dari apa? Misalkan dari darmaji. Bapak Ibu sekalian tahu ya darmaji? Nah, dahar 5 ngaku hiji. Gitu ya. Seperti itu. Dianggapnya sepele gitu ya. Wios da ieu mah remehna misalkan. Wios da ieu mah nanti remuk-remuknya. Terus meningkat lagi dari remuk-remuknya dipocel sedikit. Udah deh nggak apa-apa, nanti hutang dulu, nggak ngaku hutangnya, nanti lama-kelamaan dia benar-benar mencuri. Nah, jadi begitu maksud dari hadis ini, orang yang mendekati syubhat atau terjerumus dalam syubhat itu seperti orang yang katakanlah bermain-main di jurang. Ya, dia bermudah-mudahan main di jurang, akhirnya jatuh. Seperti itu. Gitu ya. Sama seperti misalkan orang berzina, itu kan tidak langsung berzina. Mulai dengan misalkan chattingan. Gitu ya, chattingan. Wios da ieu mah chattingan hungkul. Enggak apa-apalah sekali-kali. Kayaknya kalau chattingan kurang afdol. Teleponan. Setelah teleponan ketemuan. Setelah ketemuan wal iyadzubillah ngamar. Itu ya. Nah, seperti itulah orang yang mendekati syubhat. Itu ya, makanya di sini disebutkan orang yang bermudah-mudahan dalam syubhat, maka dia akan lama-kelamaan akan tertarik, ditarik untuk melakukan hal yang haram yang jelas keharamannya. Wa qad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lidzalikal mathal bir-ra'i yar'a haula al-hima. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tempat larangan. Fa innahu idza kana ba'idan minal hima salima min wuqu'i masyiyatihi fil hima. Karena kalau penggembala ini menggembalakan ternaknya jauh dari tempat larangan, katakanlah jauh dari patok orang, kebun orang lain, maka dia akan jauh dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram. Wa idza kana qariban minhu aw syaka an taqa'a masyiyatuhu fihi wa huwa la yash'ur. Dan kalau penggembala itu menggembalakan ternaknya dekat tempat larangan, atau kalau di sini mungkin dekat dengan kebun orang, maka bisa jadi ternaknya itu atau dombanya itu masuk ke tempat terlarang sedangkan dia nggak tahu, dia nggak merasa. Ya, sama seperti itu manusia juga bermudah-mudahan dalam hal yang haram, yang syubhat, akhirnya dia nggak kerasa masuk ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik. Wal muradu bil hima ma yahmihi al muluku wa ghairuhum min al aradi al mukhsabah.
Yang dimaksud dengan kata al-hima dalam hadis ini, atau kalau diterjemahkan adalah tempat larangan, adalah hal-hal yang dilarang atau tempat yang dilarang oleh para raja atau selain raja, seperti misalnya pemilik tanah. Pemilik tanah kan biasanya di tanah masang patok-patok, benteng-benteng dan sebagainya. Itu ya. Mila aradi al-mukhsabah, dari berupa tanah yang subur. Wa yamna'una ghairahum min qurbiha, dan melarang orang lain untuk mendekatinya. Gitu ya. Coba kita lihat misalkan beberapa sekolah saja, atau misalkan pabrik atau perusahaan yang punya benteng besar. Coba kadang-kadang sebagian bentengnya atau pagarnya itu ada yang bolong, atau misalkan bawahnya ada yang ambruk karena dikit-dikit sebagian masyarakat macul di sana, lama-kelamaan pondasinya juga kena. Akhirnya masuk ke sana. Nah, seperti itu gambaran syubhat itu. Gitu ya. Falladhi yar'a haulaha yushaku an yaqa'a fiha. Nah, orang yang mengembala di sekitar tempat larangan itu, maka dikhawatirkan ia masuk ke tempat larangan. Fayaridu nafsahu lil uqubah, maka sehingga dirinya itu bisa terkena hukuman atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa himallahi azza wa jalla al-maharimul lati harramaha. Sedangkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Fayajibu 'alal mar'i al-ibti'adu anha, maka seseorang wajib untuk menjauhi tempat larangan tersebut. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Wa 'alaihi an yabta'ida 'anil mustabihat allati qad tu'adda ilaiha. Maka hendaknya ia menjauhi perkara syubhat yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Nah, seperti orang-orang misalkan kalau misalkan dalam dunia ilmu pengetahuan atau dalam dunia ilmu agama mencoba membaca buku-buku misalkan filsafat. Ya, membaca buku-buku ilmu kalam. Ya, awalnya ingin coba-coba. Ya. Oh, ternyata begini ilmu kalam itu, ternyata begitu filsafat itu, lama-kelamaan dia menjadi ateis. Nah, seperti itu, ya. Dimulai misalkan dengan membaca buku-buku yang berisi tentang akidah sesat, saya ingin tahu saja, dibaca, oh iya. Terus pasti baca, oh iya juga ya, benar juga ya. Lama-kelamaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, begitulah bagaimana perkara syubhat menarik seseorang sampai dia menjadi kafir. Ya, sama seperti tadi. Ya, misalkan orang tahu dunia malam kan awalnya coba-coba. Itu ya, dikit-dikit cuma nongkrong. Lama-kelamaan ya, waliyadzubillah, seperti itu ya. Baik, kemudian di poin yang ketiga yaitu qauluhu ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada sepotong daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila sepotong daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Al-madghah al-qit'atu minal lahmi ala qadri ma yamdaghuhu al-akil. Al-madghah adalah sepotong daging seukuran yang bisa dimakan oleh manusia. Ya, sepotong daging seperti itu, ya. Wa fi hadza bayanu 'idhami sya'nil qalbi fil jasad. Nah, kalimat ini atau potongan hadis yang paling terakhir ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya perkara hati, kedudukan hati dalam jasad kita. Wa annahu malikul a'dha, dan bahwa hati itu adalah rajanya anggota badan. Artinya apa yang dilakukan oleh anggota badan kita termasuk panca indera kita itu kembali kepada hati. Itu ya, mata kita, telinga kita, semuanya itu diinstruksi atau diperintah oleh hati. Wa annaha tasluhu bi salahihi, dan anggota badan ini akan baik kalau hatinya baik. Begitu juga wa tafsudu bi fasadihi. Begitu juga anggota badan ini termasuk panca inderanya akan rusak seiring dengan rusaknya hati.
Gitu ya. Makanya kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama dengan juga hatinya buruk. Gitu ya. Karena hal-hal yang lahiriah juga adalah cerminan dari perkara batin. Gitu ya. Kemudian poin yang keempat, hadirin rahimakumullah, qala An-Nawawi berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia telah jatuh kepada hal yang haram. Yahtamilu amrayni, bisa bermakna dua. Jadi maknanya dua. Ahadihima, yang pertama, an yaqa'a fil harami wa huwa yadhunnu annahu laysa biharam. Bisa jadi maknanya adalah dia jatuh kepada hal yang haram tapi dia tidak merasakannya. Dia mengira tidak jatuh kepada hal yang haram. Gitu ya. Jadi maksud dari barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, jatuh ke dalam yang haram, artinya dia jatuh kepada hal yang haram namun dia tidak merasakannya. Ini yang pertama. Makna yang kedua, watsani an yakuna al-ma'na qad qaraba an yaqa fil haram. Maknanya bisa jadi adalah ia telah mendekati perkara yang haram. Ya, ia telah mendekati perkara yang haram. Seperti kalau misalkan ada dalam sebuah hadis atau ungkapan, al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu adalah tukang posnya kekufuran. Artinya apa? Kalau orang rajin berbuat maksiat, sedikit lama-kelamaan orang jadi kufur. Bisa kita lihat seperti misalkan sebagian orang ketika misalkan perempuan misalkan ya, dimulai dari tadinya hijabnya besar, kemudian hijabnya mengecil, atau misalkan dari bercadar kemudian buka cadar, kemudian dari jilbabnya besar jadi kecil, kemudian dari kerudungnya besar menjadi kerudung kecil, kemudian nyoba buka kerudung, lama kelamaan ke gereja. Nah, itu sudah banyak itunya ya, banyak contohnya seperti itu. Baik, karena waktu sudah adzan, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita sambung setelah adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali sedikit lagi ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Tadi kita sampaikan poin keempat dari hadis ini, yaitu penjelasan An-Nawawi berkaitan dengan potongan sabda Nabi SAW, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia telah jatuh ke dalam hal yang haram. Maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah maksudnya dia telah terjatuh ke dalam yang haram, namun dia mengira bukan hal yang haram. Kemudian yang kedua maknanya adalah dia telah mendekati atau berusaha mendekati hal yang haram. Itu sebagaimana disebutkan al-ma'asi baridul kufur, bahwasanya kemaksiatan itu adalah tukang posnya kekufuran. Karena kalau orang berbuat kemaksiatan lalu dia tidak bertobat, kemaksiatan itu akan menumpuk, lama kelamaan akan menjerumuskan dia kepada kekafiran. Gitu ya. Makanya di sini Syekh Abbad mengatakan, li'anna an-nafsa idza waqa'at fil mukhalafah, karena jiwa jika melakukan hal yang menyelisihi perintah Allah, tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbar minha, maka akan semakin meningkat keburukan atau kemaksiatan tersebut dari kecil, sedang, besar sampai besar sekali, sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Gitu ya. Qila wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala. Dan hal ini juga diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka itu Bani Israel membunuh para nabi dengan tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
Ya, hal itu mereka lakukan karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan juga karena mereka melampaui batas. Yuridu annahum tadarraju bil ma'asi ila qatlil anbiya. Maksud darinya dari ayat tersebut adalah bahwa Bani Israel itu mengapa mereka sampai berani membunuh para nabi, itu karena dimulai dengan apa? Kemaksiatan yang kecil. Ya. Kemaksiatan yang kecil, yaitu apa? Ngeyel kepada para nabi. Ya, banyak tanya kepada para nabi. Lama kelamaan hal itu menumbuhkan sifat kurang ajar kepada mereka, sehingga apa? Mereka pun membunuh nabi-nabi mereka. Gitu ya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang semakna dengan hadis ini, la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Nah, ini artinya Allah Ta'ala melaknat pencuri yang mencuri apa? Telur, lalu dipotong tangannya. Dan Allah melaknat orang yang mencuri tali, lalu dia dipotong tangannya karena mencuri tali. Apa maknanya? Apakah seorang kalau baru mencuri endog langsung dipotong tangannya? Maksudnya seperti itu? Enggak. Jadi maksudnya apa? Karena dia mulai kemaksiatan dengan yang kecil, lama-kelamaan dari sebutir telur, kemudian sekeranjang telur, lalu mencuri pabrik telur. Bisa jadi seperti itu. Ya, atau korupsi pabrik telur. Ya, jadi kemaksiatan yang besar itu apa? Dimulai dari yang kecil. Makanya tadi saya bilang orang mencuri jadi garong itu, jadi atau bahasa kasarnya bangsat mungkin ya. Itu bisa jadi mungkin dari kecil dia terbiasa darmaji, terus nggak ada yang negur, nggak diingetin, dia juga nggak berusaha untuk memperbaiki diri, akhirnya apa? Dia berani untuk jadi begal, jadi perampok dan sebagainya. Gitu ya, seperti itu. Makanya tadi disebutkan Allah melaknat pencuri yang mencuri telur, lalu tangannya dipotong, dan juga orang yang mencuri tali, lalu tangannya dipotong. Nah ini sahabat menjelaskan ayyatadarraju minal baydati wal habli ila sariqah. Maksudnya bahwasanya dia sampai dipotong tangannya itu karena pencurian yang dia lakukan itu karena dimulai dari kemaksiatan yang kecil. Tadi mencuri telur, mencuri tali, sampai dia mencuri hal-hal yang lebih besar dari itu. Gitu ya. Sama seperti tadi kita jelaskan bahwa seseorang itu terjerumus ke dalam zina kan nggak langsung berbuat zina, tapi dimulai tadi ya saling memandang, gitu ya, curi-curi pandang, kemudian curi-curi nomor WhatsApp, chat-chatan, ketemuan, akhirnya waliyadzubillah berzina, gitu ya. Baik, kemudian faedah yang kelima, poin yang kelima, An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma min sigharis sahabah. Sahabat perawi hadis ini yang bernama An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma termasuk sahabat kecil, sahabat junior. Kenapa? Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sanawat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau itu baru berusia 8 tahun. Berarti kalau SD berarti kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas 2. Nah, baru An-Nu'man ibnu Bashir baru berusia 8 tahun atau kelas 2 SD lah. Nah, Rasulullah SAW meninggal. Makanya An-Nu'man ibnu Bashir termasuk sahabat junior. Wa qad qala fi riwayati hadzal hadis. Akan tetapi dalam hadis ini An-Nu'man ibnu Bashir mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa maknanya? Berarti wa huwa yadullu ala sihhati tahammulis saghir al-mumayyiz wa anna ma tahammalahu fi hali sigharihi wa addahu fi kibarihi wa addahu fi hali kibarihi fa huwa maqbulun. Ini menunjukkan, ini bisa jadi faedah yang penting sekali. Ini menunjukkan sahnya atau diterimanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kecil yang mumayyiz. Sahabat yang belum balik, yang mumayyiz itu adalah yang belum balik tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
Itu ya. Dan apa yang dia dapatkan ketika kecil lalu dia sampaikan ketika dewasa, maka periwayatannya itu diterima. Sama seperti misalkan anak SD baru dapat ilmu misalkan di masa kecil tentang apa? Tentang syarat sholat, ya rukun sholat, dia hanya bisa menyebutkan saja. Lalu dia sampaikan lagi ketika dia dewasa, katakanlah sudah jadi ustadz. Nah maka apa yang dia sampaikan itu bermanfaat, berguna. Gitu ya. Sama halnya juga wa mithlu al-kafir idza tahammala fi hali kufrihi. Begitu juga kalau ada orang kafir, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis selalu didengar oleh orang kafir. Wa adda fi hali islami, begitu juga kalau dia sampaikan ketika sudah masuk Islam, maka hadis itu pun diterima. Gitu ya. Jadi misalkan seorang yang ketika Nabi SAW ada, dia masih kafir lalu mendengar sesuatu dari Nabi SAW, lalu dia masuk Islam, lalu dia sampaikan ke orang lain, maka apa yang disampaikannya ini diterima. Gitu ya, seperti itu. Baik, poin ke-6, poin yang terakhir, mimma yustafadu minal hadis. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, bayanu taqsimil asya'i fi syari'ati ila halalin bayyin wa haramin bayyin wa mustabahin mutaraddidin bainahuma. Ya, bahwa segala sesuatu dalam syariat Islam itu terbagi menjadi 3. Halal yang jelas, haram yang jelas, dan antara keduanya yaitu syubhat. Poin yang kedua, annal mustabiha la ya'lamuhu katsirun minan nas wa anna ba'dahum ya'lamu hukmahu bidalilihi. Bahwa perkara syubhat atau yang samar-samar itu banyak tidak diketahui oleh orang, namun diketahui oleh sebagian orang, ya, yang mengetahui hukum dengan dalilnya. Itu siapa? Para ulama. Makanya ini pentingnya bermajlis ilmu, gitu ya, agar kita tahu kalau ada syubhat kita bisa tanya, gitu ya. Keraguan-raguan dalam agama, ya itu sangat banyak sekali, apalagi di zaman internet seperti ini. Orang syubhat itu kalau dulu kan mungkin harus ngampus di misalkan kampus-kampus yang rada liberal gitu ya. Kalau sekarang masuk ke HP kita, ya ada hoax, ya nyampai ke kita, masuk itu syubhat, gitu ya. Baik, itulah perlunya kita mengaji, ya, agar kalau kita dapat syubhat itu bisa dirilis, ya, dihilangkan. Kemudian yang ketiga, tarku ityanil mustabih hatta yu'lama hilluhu. Anjuran untuk apa? Meninggalkan perkara syubhat sampai diketahui hukumnya secara benar. Nah, seperti tadi kita sampaikan, misalkan kalau ada patok kebun nggak jelas ini punya siapa nih, bagian siapa, maka biarkan dulu, tanyakan kepada orang yang ahli, gitu ya. Kemudian yang keempat, darbul amsal li taqriril ma'anil ma'nawiyah bi tashbihiha bil hissiyah. Di sini terdapat contoh, yaitu cara mengajar atau cara menjelaskan, yaitu dengan cara memberi contoh untuk sesuatu yang abstrak menggunakan sesuatu yang real. Kan kalau misalkan disebutkan perkara yang haram, kan mungkin nggak terbayang, ya, syubhat itu nggak terbayang. Tapi kalau dijelaskan, oh ini ada penggembala, kemudian dia coba-coba mendekati kebun orang, nah, orang kan paham, oh ini berarti nggak boleh, kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, annal insana idza waqa'a fil umuril mushtabihah hana 'alaihi an yaqa'a fil umuril wadhihah. Bahwasanya jika seseorang itu terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan sangat mudah ia terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti tadi, misalkan ada orang coba-coba baca buku filsafat atau baca buku misalkan mujarrobat. Nah, mujarrobat Bapak Ibu tahu ya? Yang suka kalau dulu dijual-jual di bis-bis itu, yang isinya zikir-zikir atau bahkan jimat, ya. Coba-coba lama-kelamaan percaya, dia jadi dukun. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi karena syubhat itu nggak kerasa masuknya, gitu ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin nggak tahu mujarrobat itu apa, ya. Itu. Baik. Yang keenam, bayanu 'idhami sya'nil qalbi. Ya. Hadis ini juga menjelaskan besarnya atau agungnya perkara hati. Wa annal a'dha'a tabi'atun lahu, dan bahwasanya anggota badan itu mengikuti apa yang ada dalam hati. Tasluhu bisalahihi
wa tafsudu bi fasadihi. Ya. Bahwasanya anggota badan itu baik dan buruknya tergantung kepada hati. Nah, ini juga menunjukkan apa? Di poin yang ketujuh, anna fasadul zahir dalilun ala fasadil batin. Bahwasanya kerusakan yang terlihat itu menunjukkan kerusakan yang ada dalam hati. Makanya kalau ada misalkan perempuan mengatakan, tasawiyos we teu ditiung ge, enggak pakai hijab juga, yang penting hatinya berhijab. Nah, suka dengar ibu-ibu ya, ya begitu. Nah, justru ini menunjukkan hatinya rusak. Ya, karena hijab atau jilbab itu bukan amalan hati. Nah, tapi amalan anggota badan. Gitu ya, seperti itu. Amalan hati itu meyakini bahwasanya jilbab itu kewajiban. Nah, adapun amalan anggota badannya ya berhijab. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang misalkan kata-katanya kasar, tapi misalkan dia dianggap baik karena suka memberi. Ada dia mah baik, biasa enggak apa-apa misalkan ngomongnya kasar, tapi dia mah ada bager gitu. Nah, justru kata-kata kasarnya itu menunjukkan hatinya buruk. Karena selain anggota badan itu tergantung pada hati, juga tergantung dengan lisan. Karena lisan itu adalah penerjemah hati. Itu ya, cerminan dari hati. Gitu ya. Kan kita mah nggak bisa menilai orang itu dari hatinya. Justru kita bisa menilai dari zahirnya. Jadi perkataan misalkan ada yang disebutkan don't judge by cover, itu tidak benar 100% juga. Karena bisa jadi orang buruk itu bisa terlihat dari zahirnya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, anna fi ittiqa'i syubuhat muhafadhatul insan ala dinihi minan naqsi. Bahwasanya saat seseorang itu menjauhi perkara syubhat, maka ia sama dengan sedang menjaga agamanya dari kekurangan. Wa irdahu minal aibi wassalab, dan juga menjaga kehormatan atau harga dirinya dari celaan. Gitu ya. Jadi ini adalah anjuran bagi kita untuk memiliki sifat apa tadi? Wara'. Gitu ya, wara'. Kan ada zuhud, ada wara'. Kalau zuhud itu meninggalkan dunia ya seperlunya saja dan lebih mementingkan akhirat. Adapun wara' itu lebih spesifik lagi, yaitu menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ya, sikap kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam yang haram. Baik. Demikian kajian kita pada malam hari ini tentang pembahasan hadis ke-6, yaitu hadis tentang jelasnya perkara halal dan haram, dan juga penjelasan tentang syubhat dan bagaimana cara menyikapinya. Ada satu pertanyaan. Ya. Bismillah, bagaimana jika suatu perkara atau masalah syubhat ada perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum? Nah, baik, ini pertanyaan sangat bagus. Tadi saya belum menjelaskan kenapa timbul syubhat. Salah satu sebab timbulnya syubhat itu karena kurang jelasnya dalil bagi sebagian orang. Gitu ya, karena kurangnya penjelasan atau dalil tentang satu perkara, maka terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pendapat pada satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yaitu kepada Al-Quran, kepada Rasulullah berarti kalau beliau masih hidup berarti langsung bertanya kepada Rasulullah. Kalau beliau sudah meninggal berarti kepada sunnahnya. Berarti ketika terjadi perselisihan pendapat di antara ulama, bertanyalah kepada ulama. Atau kalau misalkan ulama susah dijangkau, tanya kepada ustadz terdekat yang dipercaya. Wa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu para ulama, jika kalian tidak tahu. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata ustadz pun berbeda pendapat? Pilih saja satu jawaban atau satu pendapat yang dianggap oleh penanya atau siapapun
lebih kuat. Itu ya. Karena apa? Karena kalau mohon maaf misalkan kalau orang awam kan belum bisa memilah-milih dalil mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka percaya saja kepada ustadz yang ditanya. Gitu ya. Kalau misalkan bertanya lagi kepada ustadz yang lain, ya mangga saja, tapi biasanya malah bikin bingung. Gitu ya. Malah bikin bingung. Gitu ya. Agar tahu jawabannya maka terus belajar. Insya Allah akan ketemu jawabannya. Jadi kalau misalkan bingung dalam satu pendapat yang mungkin diperselisihkan, amalkan saja pendapat atau jawaban ustadz yang sekarang diyakini. Gitu ya. Seperti itu sambil terus belajar. Kalau terus belajar nanti akan bisa memilih, oh ini ternyata pendapat ustadz saya dulu itu mungkin kurang tepat, ternyata setelah saya belajar itu ternyata pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang ini. Seperti itu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itu cara menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama. Dan jangan sampai mengadu domba. Ada kata ustadz ini mah gini, kata ustadz ini mah gitu. Saya mah pilih yang ini biar lebih ringan. Ya, jangan seperti itu ya. Tapi yakini saja yang dirasa lebih kuat, lebih menenangkan hati, gitu ya. Selama ustadznya juga insyaallah dipercaya. Gitu ya. Wallahu taala bishawab. Dan banyak berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk mengamalkan yang benar, gitu ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Oh, mangga. Ada satu lagi. Contohnya bagaimana, Pak? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Oleh karena itu, ya barakallahu fiik, semua bidang masalah dunia hendaknya juga dibimbing oleh pakar agama. Makanya kalau di MUI itu menggandeng siapa? BPOM. Ya BPOM itu bekerja sama dengan MUI agar selain higienitas dari bahan-bahannya juga kehalalannya. Seperti itu. Sama para dokter juga biasanya juga kan bisa mengetahui ini bahan-bahannya dari yang halal atau yang haram, gitu ya. Seperti itu. Agar tadi karena kan subhat maka harus dijelaskan oleh para ulama. Seperti itu Bapak ya? Jelas? Hampir semua pengobatan jantung dengan letter itu semua hampir rata-rata 97% adalah dari kembali. Nah, itu bagaimana Pak? Baik, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang bagus. Nah, ini sebenarnya panjang pembahasannya. Dalam kaidah kaidah fiqih ada yang namanya ad-daruratu tubihul mahzurat, bahwa perkara yang darurat itu bisa menyebabkan perkara yang dilarang menjadi boleh. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini perlunya kenapa dunia kedokteran dibimbing oleh ulama. Dalam hal ini kalau misalnya di Indonesia berarti melalui fatwa MUI, agar apa? Agar permasalahan seperti ini itu bisa dijelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu kalau bahasa Sunda bisa regreg, Bapak ya, bisa tenang. Oh, ini meskipun katakanlah tadi bahan-bahannya memang bisa dikatakan gak ada 100% dari yang halal, dan ternyata melalui proses ada namanya dalam fikih itu istihalah dari dari babi atau bahkan kera ya, saya pernah dengar juga untuk vaksin-vaksin itu kan hampir jarang yang betul-betul halal 100%. Nah, agar tadi para ulama bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa ada ketentuan-ketentuan fikih yang bisa dijadikan pegangan sehingga dari perkara syubhat menjadi perkara yang halal sehingga menenangkan bagi kita semua. Seperti itu Bapak ya. Bisa dipahami ya? Ya, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya. Memang hadis ini oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan ada 3 hadis yang merupakan poros agama Islam. Satu adalah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Nah, itu berkaitan dengan amalan hati. Yang kedua hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama Islam sesuatu yang bukan bagian darinya maka amalan itu tertolak. Ini patokan amalan lahiriah. Kemudian hadis yang kita bahas malam ini yaitu berkaitan dengan halal dan haram, gitu ya, seperti itu. Makanya ini perlunya kita terus menggali ilmu agama agar kita tahu dan melaksanakan agama Islam itu benar-benar di atas ilmu yang benar, gitu ya. Baik,
Cukup ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan apa yang dikaji pada malam hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.